Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan kebidanan pada ibu nifas. Nah, di sini kami mengambil kasus seorang perempuan yang berusia 28 tahun, P2A0, postpartum 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Lalu setelah itu kontraksinya baik, kandung kemihnya kosong, perdarahan normal, luka jahitan masih basah. Nah, di sini ibu mengatakan sudah BAK atau buang air kecil 30 menit yang lalu dengan jumlah 200 cc dengan warna jernih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan asuhan kebidanan dengan 7 langkah Verney. Nah, di sini yang dicantumkan ini ada nomor register. Di sini nomor registernya 123456778 dengan tanggal Senin tanggal 8 Mei 2017 dengan waktu pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, tempatnya ini ada di RB Puskesmas. Nah, mahasiswa yang melakukan pengkajian itu bernama Lusvita Bangi dengan NIM 751 540 120049. Nah, yang pertama, pada langkah Verney itu yang pertama melakukan pengkajian. Nah, pada pengkajian ini ada pengkajian data subjektif dan juga objektif. Nah, yang pertama pengkajian data subjektif. Ini data subjektif ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pasien. Nah, yang pertama ini ada identitas dengan nama pasien Nyonya Yuni, umur 28 tahun, suku Sunda, kebangsaan Indonesia, agama Islam, dan pendidikannya ini pendidikan terakhirnya SMA, dan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Alamatnya di Jalan Sunan Bonang 5, Bandung, dan alamat kantornya di Jalan Tamrin, Bandung, dengan nomor telepon 0812 3456 7990. Nah, yang selanjutnya di sini ada nama suami. Di sini ada Tuan Tony dengan umur 27 tahun, pekerjaannya karyawan swasta, agama Islam, pendidikan terakhirnya ini adalah S1 dengan suku Sunda, bangsa Indonesia. Dengan alamat rumahnya yakni Jalan Sunan Bonang 5, Bandung, dan alamat kantornya Jalan Tamrin, Bandung. Nah, di sini penanggung jawabnya dengan nama Lusvita Bangi, umurnya 21 tahun, suku Gorontalo, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikannya D3, dan pekerjaan sekarang sebagai bidan, dan alamatnya itu ada di Jalan Tamrin, Bandung, dengan nomor telepon 0853 5593 0021. Yang selanjutnya quick check. Di sini ibu mengatakan tidak merasakan sakit kepala yang hebat, pandangan mata kabur, tidak demam tinggi, tidak ada pengeluaran darah yang banyak dari kemaluan, lokia, tidak berbau, rahimnya tidak lembek, dan tidak merasakan bengkak pada tangan dan muka. Yang selanjutnya yang kita tanyakan yaitu keluhan utama saat masuk. Nah, di sini ibu mengatakan masih mules dan sudah buang air kecil. Lalu yang selanjutnya antenatal. Kita tanyakan pemeriksaannya di mana. Di sini pemeriksaannya dilakukan di puskesmas. Kelainan atau komplikasi yang diderita itu tidak ada. Lalu usia kehamilan itu 39 minggu. Lalu GPA-nya di sini ada GP G2, P1 dan abortusnya 0 atau A-nya 0. Nah, yang selanjutnya persalinan. Di sini persalinan lahir pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 00:12. Nah, di sini jenis kelaminnya perempuan dengan berat badan 51. Lalu anusnya di sini tidak ada atau tidak ada masalah. Lalu selanjutnya jenis persalinan itu spontan, atas indikasi tidak ada, plasentanya lengkap, perineum, retrograde 1,
Lalu episiotomi tidak ada. Anestesi, iya. Jahitan dilakukan. Perdarahan kala 3 itu sebanyak 150 ml. Lalu pada perdarahan kala 4 itu juga 150 ml. Jadi pendarahan totalnya ada 300 ml. Lalu selanjutnya jika seksio cesaria itu total perdarahan selama operasi tidak ada. Lalu infus cairan tidak ada, transfusi darah juga tidak ada. Lalu selanjutnya postpartum, eliminasi BAK itu sudah 200 mili, lalu eliminasi BAB atau buang air besar itu belum. Lalu yang selanjutnya data objektif. Nah, yang pertama keadaan umum itu baik, kesadarannya corpus mentis, status emosionalnya stabil. Selanjutnya tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini tekanan darahnya 120/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, inspirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius. Ini tinggi badan 155 cm dan berat badan 56 kg. Nah, pada kepala, pada muka ibu, tidak ada edema, pada mata simetris, konjungtiva tidak pucat. Di sini skleranya tidak kuning, mulut atau gigi bersih, tidak ada gigi berlubang. Lalu telinga juga bersih dan juga hidung bersih. Nah, selanjutnya pada leher, pembesaran kelenjar tiroidnya tidak ada pembesaran, lalu pembesaran kelenjar limfi juga tidak ada. Lalu pada dada dan aksila, ini yang pertama payudara, adanya pembesaran di sini ada, lalu tumor tidak ada, simetris iya, areola, pada areolanya ada pigmentasi, lalu puting susu menonjol dan kolostrumnya sudah keluar. Lalu aksila, masanya tidak ada, nyerinya juga tidak ada. Lalu yang selanjutnya abdomen, jaringan perut atau post operasi tidak ada, palpasi. Lalu selanjutnya tinggi fundus uteri, 2 jari di bawah pusat, pelebaran vena di sini tidak, dan linea nigra atau linea alba juga tidak. Selanjutnya pada genitalia. Di sini vulva vagina, yang pertama itu perdarahan tidak ada, lalu lokeanya ada, perineum adanya jahitan, lalu penyembuhan luka masih basah. Lalu selanjutnya vulva tidak ada odema. Lalu selanjutnya inspekuloportio. Di sini tidak, lalu pemeriksaan dalamnya tidak. Di sini portio, pembesaran posisi nyeri tekan dan goyang itu tidak ada atau tidak dilakukan. Nah, yang selanjutnya ekstremitas atas dan bawah. Yang pertama ada odema, tidak ada. Lalu selanjutnya varises juga tidak ada. Tromboflebitis juga tidak. Lalu tanda Homan juga tidak. Lalu keluhan lainnya juga tidak ada. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan laboratorium, tapi tidak dilakukan sehingga hasil HB dan protrombin tes atau PPT-nya itu tidak diketahui. Lalu selanjutnya radiologi atau USG itu tidak dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang lainnya juga tidak dilakukan. Baik, saya Herlina Fitri Hapulu akan membacakan interpretasi data. Interpretasi data P2A0 postpartum 6 jam. Selanjutnya diagnosa potensial dan masalah potensial tidak ada. Berikutnya menentukan kebutuhan terhadap tindakan segera tidak ada. Selanjutnya perencanaan. Yang pertama memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik. Yang kedua memberitahukan kepada ibu
bahwa mules yang dirasakannya adalah hal yang normal karena adanya proses pengecilan rahim untuk kembali seperti semula saat sebelum hamil dan untuk mencegah pendarahan. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk mobilisasi seperti melakukan jalan setelah lahir agar peredaran darah dalam tubuh lancar. Yang keempat, menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya nifas, yaitu nyeri kepala yang hebat, pandangan kabur, bengkak pada muka dan tangan, darah nifas berbau, pendarahan terus-menerus, demam, nyeri, dan bengkak pada payudara. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk selalu menyusui bayinya sesering mungkin tanpa menjadwalkan. Yang keenam, menganjurkan ibu untuk makan makanan gizi seimbang dan tinggi protein untuk proses penyembuhan luka jahitan. Yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada Luspita Barni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan. Yang pertama, memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada ibu bahwa mules yang ibu rasakan adalah hal yang normal karena adanya proses pengecilan rahim untuk kembali seperti semula saat sebelum hamil dan untuk mencegah pendarahan. Kemudian yang ketiga, menganjurkan ibu untuk mobilisasi seperti melakukan jalan setelah lahir agar peredaran darah dalam tubuh lancar. Kemudian menjelaskan kepada ibu tentang tanda dan bahaya nifas, yaitu nyeri kepala yang hebat, pandangan kabur, bengkak pada muka dan tangan, darah 88 nifas berbau, pendarahan terus-menerus, demam dan nyeri, dan bengkak pada payudara. Kemudian yang selanjutnya, menganjurkan ibu untuk selalu menyusui bayinya sesering mungkin tanpa menjadwalkan. Kemudian, menganjurkan ibu untuk makan makanan gizi seimbang dan tinggi protein untuk proses penyembuhan luka jahitan. Kemudian yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian kita masuk pada evaluasi, yaitu semua asuhan sudah diberikan sesuai rencana. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan dan akan melakukan anjuran yang sudah diberikan.